Zoom sore ini ada di record. Jadi kemarin si Cianti ada minta untuk difokusin di reksadana sih. Jadi kita akan coba ambil 1 jam ini sampai jam 6 untuk lebih fokus di reksadana. Nah, uh, ini Feni, Emi, Oksa. Oke, yang paling bontot kan Oksa ya. Halo Oksan. Halo Bapak. Oke, siap. Jadi ini saya akan butuh sekitaran 5 sampai 10 menit untuk go through reksadana itu seperti apa. Sisanya kita akan banyak praktek ya. Jadi teman-teman kalau biasa kan eh, eh, obligasi ya, itu kan surat utang. Saham ya itu saham. Kemudian kalau tabungan deposito itu kita kayak pasar uang gitu karena bisa dicarikan kapan saja. Nah, kalau kita taruh di tabungan deposito berarti kan dia single asset ya, single asset. Oke. Okay? Suara saya jelas ya. Yes. Banget. Banget. Oke. Aman. Oke, banget. Nah, jadi kalau pasar uang, tabungan deposito itu kan single asset. Ya, kalau misalnya kita beli ori, itu kan single asset. Single asset berarti satu jenis langsung. Ya, kayak beli misalnya emas itu kan single asset. Beli tanah single asset contoh ya. Beli FR single asset. Beli Indon itu juga single asset. Beli satu jenis saham itu juga single asset. Nah, bagaimana kalau misalnya itu saya letakkan single asset di dalam sebuah keranjang? Maka itu namanya reksadana. Ya, jadi sebenarnya reksadana itu adalah kumpulan dari single aset yang diletakkan dalam satu keranjang. Bisa saja keranjangnya itu berisi seluruhnya tabungan deposito. Nah, ya, oke teman-teman boleh ini langsung intisarinya. Bisa saja keranjangnya itu berisi tabungan atau deposito dan itu namanya reksadana pasar uang. Oke. Kalau misalnya saya letakkan tabungan deposito, kemudian saya ambil ori suku atau FR dicampurin dalam satu keranjang, itu namanya reksadana pendapatan tetap. Kenapa disebut pendapatan tetap? Ya karena karakter dari ori sukuk ataupun FR itu tercermin dalam keranjangnya, yaitu memberikan kupon, ya, memberikan dividen gitu ya. Nah, karena kan dia termasuk obligasi, makanya dinamakan reksadana pendapatan tetap. Kalau saya ambil beberapa jenis saham, kemudian saya ambil tabungan dan deposito, saya taruh dalam satu keranjang, nah itu namanya reksadana saham. Ya, tapi namanya reksadana saham tentu lebih banyak sahamnya daripada tabungan atau deposito. Nah, gitu. Oke, sejauh ini clear ya? Boleh? Aduh, ini nggak nampak orangnya, jadi saya nggak bisa bermain-main dengan kalian. Aman Pak. Aman ya. Oke. Um, Oke, bagaimana dengan yang satu lagi namanya reksadana campuran? Nah, kalau reksadana campuran itu berarti sesuai namanya dia mencampurkan semuanya. Saya ambil tabungan deposito, kemudian saya ambil obligasi, misalnya saya ambil ori atau suku atau FR sedikit, kemudian saya ambil saham lagi sedikit, saya campurin semua dalam satu keranjang. Nah, itu namanya reksadana campuran. Ya, beda. Nah, orang yang mengolah-ngolah yang mencampur-campur atau yang mengambil dan memasukkan ke keranjang dan mengolahnya itu namanya manajer investasi. Oke, jadi different manajer investasi itu mempunyai selera yang berbeda-beda. Mungkin misalnya gini, misalnya dalam reksadana pasar uang, tadi kan posisinya adalah tabungan dan deposito misalnya. Dia mau banyakin tabungannya aja, dia sedikitin deposito ya terserah dia, nggak apa-apa. Karena campurannya tetap tabungan dan deposito, cuma komposisinya, persentasenya itu berbeda. Tapi dia masih dalam resep reksadana pasar uang. Kemudian kalau misalnya reksadana pendapatan tetap, manajer investasi A dan manajer investasi B. Manajer investasi A mungkin dia lebih suka tabungan, deposito, dan ori dicampurin dalam satu keranjang. Tapi mungkin manajer investasi B dia suka tabungan, deposito, campurnya FR. Dia nggak mau ori. Nah, itu boleh juga. Salah nggak? Jawabannya ya nggak salah. Karena dia adalah masih dalam reksadana pendapatan tetap, yaitu tabungan, deposito, dan obligasi. Cuma jenis kelas aset, single aset yang dicampurin ya itu racikannya dia. Sama kayak misalnya gini, di sini bisa masak nggak? Emmy bisa masak? Bisa, sorry maaf, can you cook?
Bisa lah sedikit, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau jago malu udah jadi master chef, nggak jadi Iya, Emmy kan benar, gitu Pak. ya. Masak air, masak nasi, Pak ya. Iya Sama bisa. tamu. Itu masak Indomie juga gitu ya kan. Ah, Fanny bisa masak, Ya. Fan? Fan bisa masak, Fan? Oksan bisa masak? Masak air, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Cara Emmy masak air dengan cara Oksan masak air kan berbeda kan. Ada yang mau sampai penuh-penuh banget, itu ceretnya, ada yang mau setengah aja. Terus ada yang mau apa mungkin apinya mau kecil, mau besar. Nah, tapi tetap aja lu orang masak air kan gitu. Tinggal airnya mau banyak, mau dikit, atau apinya mau besar, mau kecil gitu. Nah, itu adalah proses yang di manajer investasinya. Nah, terus reksadana saham, sama aja kan. Tadi kan ambil tabungan deposito, campurin sama saham. Nah, ada juga yang manajer investasi misalnya si A, dia mau tabungan deposito sama saham-saham yang blue chip misalnya. Ada juga manajer investasi yang B, dia mau tabungan sama deposito tapi campurinnya sama saham-saham yang second liner, yang lapis 2 yang agak kecil. Nah, itu nggak apa-apa, itu sah, boleh. Itu ya dia masih dalam konteks reksadana saham, ya. Nah, jadi dia tidak ngambil obligasi, dia tidak ambil surat hutang, dia ngambil pokoknya tabungan deposito sama saham. Nah, tinggal ada yang suka saham blue chip itu berarti mungkin saham-saham besar seperti Telkom, Unilever, Astra. Ada yang sahamnya dia ngambil yang second liner, agak-agak lapis 2, misalnya Kalbe Farma, misalnya kayak saham apa, let's say Wijaya Karya gitu, atau misalnya Gajah Tunggal. Nah itu. Atau mungkin ada juga yang manajer investasi C dia ngambil semuanya sekaligus. Jadi misalnya dia ambil tabungan deposito, dia juga ambil saham Telkom, Unilever, BCA, tapi ada juga ngambil misalnya saham yang tadi yang Kalbe Farma, campurin, ada saham besar, saham kecil dia gabungin jadi satu keranjang. Ya. Nah, kalau yang campuran ya sama, ya dia boleh ambil tabungan deposito, kemudian dia mau campurin ORI atau FR, terus ORI-nya mau sedikit, ya, ada yang mau FR-nya lebih banyak, atau ada yang mau ORI-nya lebih banyak, FR-nya sedikit. Tapi yang pasti saya mau saham blue chip atau lapis 1. Bisa juga, jadi variasinya banyak, berbeda dengan, maksudnya berbeda antar manajer investasi. Oke, kira-kira saya ngomongnya agak cepat atau perlu lebih lambat? Pas, Pak. Pas. Oksan? Iya, Pak. Aman, Pak. Aman. Fanny? Fan? Oke, Fanny nggak ada. Baik. Nah, kira-kira ini ya, sekelumit tentang reksadana. Nah, jadi dan tadi cara kerjanya seperti apa. Jadi, karena dia dalam bentuk satu keranjang, maka harganya disebut harga unit. Harga satu keranjang, satu unitnya gitu ya. Namanya NAB, nilai aktiva bersih ya, atau bahasa Inggrisnya NAV ya. Ya di Indonesia NAB, di Inggris namanya NAV, Net Asset Value. Nah, dihitung dalam bentuk per unit dan hanya ada harganya 1 kali 1 hari. Dan itu terjadi di malam hari. Ya. Jadi kenapa tidak terjadi di siang hari? Iya, karena barang-barang yang dia ambil, yang tadi ya, tabungan deposito, atau obligasi, atau saham, itu ditransaksikan sampai sore hari. Bisa sampai jam 3 sore. Ya. Sedangkan reksadana itu di cut off di jam 1. Ya, ingat ya, reksadana itu di cut off di jam 1. Beli atau cair. Jadi karena di cut off di jam 1, misalnya lu mau beli, maka perintahnya lari dari cabang, lari sampai ke kantor operation, kantor pusat, kemudian dilempar lagi ke bank custody, ya bank yang tempat menampung dana. Kemudian dari bank custody dilempar lagi ke manajer investasi untuk dikasih perintahnya. Itu ada si Emi ya, dia mau beli reksadana saham hari ini. Duitnya sudah ada di tempat saya nih, kata si DBS. Ya, dia belinya dari Maybank. Duitnya di DBS gitu ya kan, DBS custody.
Manajer investasi segera beli ya, ini dia mau beli. Nah, misalnya mau beli 100 juta, ya udah berarti manajer investasi mencarikan barangnya sesuai selera si manajer investasi. Duitnya ngambil dari mana? Duitnya nanti ngambil dari DBS Custody. DBS Custody ambil duitnya dari mana? Tadi kan sudah dikirim duitnya waktu beli. Dari rekening Maybank ke rekeningnya si reksadana, contoh. Nah, untuk itulah alur itu prosesnya, makanya di cut off di jam 1. Ya. Bisa lebih dari jam 1 nggak transaksinya? Jawabannya adalah tidak. Ya, paling lambat jam 1. Oke? Nah, jadi kenapa harga NAB-nya tidak bisa di jam 1 dapat? Ya karena marketnya belum close. Nah, jadi di jam 4 setelah market close baru nanti mereka hitung lagi ya komposisi seluruh aset reksadana baru dapatlah satu harga unit reksadana. Ya. Nah, itu diupdate di malam hari atau kalau nggak sempat cek malam hari berarti besok pagi pas lagi pup-pup pup-pup ya pagi hari ya pup-pup kamar mandi cek-cek oh ya ini berarti tadi pagi saya lagi di kamar mandi, toilet, lihat, oh berarti saya itu harga pagi tadi adalah harga yang kemarin saya dapat ketika saya beli atau cair. Oke? Oke, kalau clear kasih jempol. Aduh, nggak bisa main-main kita nih. Saya soalnya ngomongnya hitam, nggak nampak videonya. Oh ya, hai. Ya, cantik kali kakakku ini. Cie. Ketawa dia, Jess. Ya kan? Nah, oke. Oke, jadi itu sekelumit tentang reksadana. Nah, sebenarnya apa beda trading? Oke, kenapa nggak beli saham aja sih langsung? Atau kenapa sih nggak beli FR aja sih langsung? Nah, ini podcast. Atau kenapa nggak beli tabungan aja sih langsung? Ya kan sama aja, kenapa saya harus beli reksadana? Nah, reksadana itu menawarkan insentif untuk perpajakan reksadana lebih kecil. Kita bisa bilang gini, deposito pajaknya 20. Nah, kalau ditempatkan di reksadana, si manajer investasi mendapatkan insentif, yaitu perpajakannya cuma 10%. Lah kan sama kayak deposito 20. Berarti kalau si manajer investasi ambil duitnya dibungkus jadi reksadana pajaknya cuma 10. Lebih hemat dong, lebih hemat. Terus ditanya kembali, ya kenapa saya nggak beli aja obligasi sendiri, misalnya beli ORI sendiri atau beli FR sendiri, kan pajaknya juga 10%. Ya iya benar juga. Tapi, nah karena manajer investasi kan ngambilnya banyak. Ya mohon maaf ya Kak Emi, paling-paling Kak Emi cuma bisa belinya, mohon maaf, bisa cuma beli misalnya 20M. Wih, tapi manajer investasi sekali beli bisa 200M. Nah, jadi nanti dia bisa nawar ke si treasury. Gue mau beli FR 200M, lu kasih. Jadi itu juga membuat tentu dapat cuan lah, maksudnya untuk reksadananya. Jadi buying power-nya lebih besar di manajer investasi. Oke, terus pertimbangan berikutnya adalah kenapa saya nggak beli saham aja sendiri? Kan saya bisa beli saham, misalnya beli BCA sendiri, beli Telkom sendiri. Kenapa saya harus beli reksadana? Nah, ini bayangannya gini. Suka makan rujak? Oke, Oksan suka makan rujak? Oks. Saya panggil Oks atau Nia. Hah? Gimana? Suka makan rujak? Saya lupa muka Oksan seperti apa, kayak tempo hari cuma ketemu sekali waktu training. Oh ya, hai. Oke. Yes. Ini Fanny, tinggal Fanny ini belum muncul ya. Oke, Fan. Wih. Halo ya Pak. Oke. Suka makan rujak? Suka. Oke, pertanyaannya. Kenapa gua tanya balik, kenapa lu suka rujak? Kenapa lu nggak beli aja mangga, makan sendiri makan bengkuang beli aja sendiri. Beli aja timun sendiri, satu biji. Kenapa lu beli rujak? Kenapa coba? Karena buahnya campur-campur, Pak. Nah, Rasanya juga beda-beda. oke. Saya nggak mau terlalu banyak ngomong makan ya, soalnya ini jam-jam susah ini, jam 5 sore ini nanti. Jam-jam rawan ya, Pak. Iya, jam rawan nih ya kan. Senggol bisa bacok nih soalnya kan. Nah, oke. Di reksadana itu, kalau dia dicampur, maka resikonya menjadi lebih average. Nah, ingat ya. Teman-teman beli rujak,
Kalau lu beli mangga, kan di sana ada mangga, iya. Lu kalau beli mangga 1 kilo bisa saja ya, mangganya dapat dapat yang Satu asam. dapat yang Mm-mm. paling manis. Ya ada juga, tapi ada juga kalau beli 1 kilo misalnya dapatnya semua busuk kan gitu, bisa saja kan. Atau misalnya lu beli buah pepaya 1 biji, harapannya mau dapat buah pepaya yang agak sedang-sedang, nggak keras, nggak lembek. Mengkal. Mengkal. Rupanya ini dapatnya yang manis semua. Jadi bagaimana tuh? Nah, di reksadana itu solusinya. Jadi dia dapat setengah-setengah campurannya, nano-nano lah tadi si Feni bilang, ya. Jadi Ya, Pak. resikonya kalau beli saham 1 biji misalnya, ada yang pernah kena Antam turun 30%? Pernah, Pak. Benar. Kalau di reksadana, kalau misalnya dia kebetulan si manajer investasi ada pegang Antam turun 30%, tapi rupanya misalnya dia beli BCA naik 30% juga. Berarti kira-kira par kan? Average. Ya, Average. Pak. Jadi itulah fungsinya dari si reksadana. Dia meng-averagekan resikonya, tapi juga meng-averagekan return-nya. Nah, jadi kalau misalnya lu pas kebeli Antam turun 30%, ya udahlah, amsyong. Tapi rupanya misalnya si Oksan belinya BCA naik 30%, happy. Ya kan? Tapi kalau di reksadana ketemu Antam turun 30, ketemu BCA naik 30, ya kira-kira dia menjadi par average, kira-kira seperti itu. Nah, itulah fungsi reksadana. Jadi dia meng-averagekan resikonya, tapi juga meng-averagekan return-nya. Jadi kira-kira par, lebih kurang di sana. Oke. Kalau saya ngomongnya speed-nya tidak terlalu cepat dan pas untuk Anda, kasih jempol. Oke, siap. Oke, baik. Nah, oke, kita mau sekarang mau praktek. Oke, kita mau praktek. Ya, kita mau praktek. Teman-teman, ini kan bisa sambil Zoom, bisa sambil buka website ya. Oke? Ya, oke, kita sambil praktek ya. Nanti saya mau teman-teman kasih respon untuk apa yang saya mau buat. Oke, coba teman-teman Oke. Coba buka tadi Andi cerita ada manajer investasi yang mengelola reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham dan campuran. Saya mau tahu dong kira-kira isi reksadananya seperti apa? Isinya seperti apa? Kan tadi Andi bilang ada tabungan deposito ya. Nah, oke, mari kita buka www.maybank.co.id. Coba, yuk buka dari layar handphonenya teman-teman masing-masing. Yuk, maybank.co.id. Yuk, nanti kasih saya respon ya. Kita mau interaktif soalnya. Boleh buka dari komputer kantor juga sih. Oke, nah sudah buka di maybank.co.id, coba geser paling bawah. Oke, di bagian Maybank Premier. Di bagian bawah ada Maybank Premier. Oke, ada yang mau membantu? Maybank Premier itu ada tulisan apa aja di bawahnya itu? Boleh? Ayo. Yang ini ya, Pak. Your private investment counselor. Ya, bukan. Bukan. Maybank.co.id, geser paling bawah, ya paling bawah itu ada. Oh, Maybank Premier, ya Iya. Maybank Privilege itu, Pak. Ya, betul. Nah, oke, sudah nampak ya. Ya. Oke, nah di sana ada namanya Maybank Investasi. Ya. Silakan diklik. Yang masih ketinggalan silakan sebut nama ya, jangan ketinggalan sendiri di belakang nanti. Ya, reksadana obligasi, Pak. Oke, nah pilihlah reksadana. Tidak. Oke. Sudah? Sudah. Emmy sama Oksan masih ikut ya? Oke, siap. Nah, pilih reksadana. Nah, kita pengen tahu nih, ada berapa jenis manajer investasi yang ada di Maybank? Contoh, nah, scroll ke bawah. Itu ada tulisan daftar reksadana dan dokumentasi. Ada? Udah. Sudah? Ada?
Oke. Ada, Pak. Oke, coba Oksan boleh bacakan daftar nama-nama manajer investasi yang ada di Maybank, mulai dari yang A, B, coba. Maksudnya mana ya, Pak? Oh my goodness, katanya ikut. Jempol-jempol. Sudah Yang reksadana sama obligasi. ya, daftar reksadana dan dokumentasi. Oh, Ada. dipencet dulu ya. Hah? Kayaknya gabung aja. Kalau memang mau, gabung aja Emi sama Oksan biar kerja kelompok sekalian. Ya, oke. Ada manajer investasi apa aja di sana? 1, Ashmore. 2, siapa lagi? Tavia, Pak. Terus? BNP, Oke. Dana Reksa, Spring, Ya. Mandiri, Manulife, Maybank, RSB. SHB, Oke. Nah, contoh misalnya kita lagi mau, ini adalah semua manajer investasi. Kok tadi bahasanya namanya kita tukang rujak. Oke, kebetulan contoh kita panggil tukang rujak, manajer investasi namanya Ashmore. Nah, di samping kanannya ada jenis-jenis produk reksadananya. Ada Ashmore Dana USD Equity Nusantara. Ini adalah jenis saham, mata uangnya USD. Nah, kemudian di samping kanannya ada prospektus dan fund fact sheet. Setuju? Setuju, Pak. Oke, nah kita coba downloadkan satu jenis. Misalnya Ashmore Dana Progresif Nusantara. Yang keduanya aja, yang kedua. Ashmore Dana Progresif Nusantara. Silakan di-download. Klik Download download. yang fund fact sheet-nya apa Ya, prospektusnya, download Pak? yang fund fact sheet-nya aja. Nah, ini bukan hanya untuk kalian ya. Ini nasabah, ini kan karena website corporate, everybody can check. Jadi ini sebenarnya diletakkan di website supaya waktu kita jalan-jalan pun kita nggak butuh Maybank portal lagi sebenarnya. Iya. Oke, kenapa ini nggak update? Oksan ketemu nggak, Oksan? Emi ketemu nggak nih? Ada. Oke. Lanjut, Pak Andi. Oke, nah, sorry kita lagi download mana tadi? ADPN ya? ADPN-nya nggak update. Mampus kita. Ya udah, kita pakai ini dulu deh. ADPN ya. Halo. Iya, Pak. Oke. Jelek banget. Oke, pakai bentar. Adennya. Oh, dia kelupaan nih. Coba download yang Ashmore Dana Ekuitas Nusantara deh. Aden. Yap. Oke, sudah terbuka ya. Yang sudah terbuka boleh sebut nama? Udah, Pak. Oke. Kok Fanny terus sih? Ciemi gimana? Yang mana tadi, Pak? Hah? Lu udah sampai mana, Oksan? Yang mau di-download yang mana? Oh, Ashmore Dana Ekuitas Nusantara. Oke. Sudah? Ciemi udah? Oke, nah kita mulai ya. Oke, jadi saya minta kalian baca, udah buka ya, udah terbuka di layarnya teman-teman ya, untuk fun fact. Jadi kita langsung baca, nanti saya sebut nama, kalian tinggal bacakan saja. Oke, apa nama, Ciemi, apa nama produk ini, Ci? Ashmore Dana Ekuitas Nusantara. Oke, Fanny, ini fund update-nya per kapan? Apa, Pak? Putus-putus, Pak? Fund update-nya per kapan punya ini laporannya? Laporannya per 31 Januari 2013 bukan, Pak? Lu buka yang mana? Yang Aden. Iya, Aden. Oh, April 2022, Pak. Oke, siap, bagus. Oke, nah kemudian kita ke Oksan. Itu dia sedang itu ada fun fact sih ditulis di sana, fun fact ya. Artinya informasi ini per tanggal 30 April 2022 ya, nampak ya Oksan. Fun fact information at 30 April 2022, dia kelola dananya berapa triliun itu ya? Berapa ribu miliar itu coba? Oksan?
Mending barengan aja, duduk bareng. Ya, Download Pak, nggak ada. download. Pinjam punya CMI aja. Berapa? Coba. Fund size-nya berapa untuk yang Aden ini? Dia kelola duit berapa besar? Coba lihat di sana. Yuk. Oke. Yuk, Oksan. Yang 42176. Betul. Jadi dia sedang mengelola 4.217 4,2 T itu ya. Oke. 4,2 T. Dia mulainya kapan nih? Si Ashmore ini kapan mulai keluarnya? Kapan mulai lahirnya produk ini? Fanny. Fund inception. Pak, 11 Februari 2013. Oke, artinya produk Aden ini sudah mulai ada dipasarkan mulai tahun 2013. Nah, harga terakhirnya per pelaporan ini berapa, CMI? Unit price. Harga unit price-nya yang terakhir itu 1570. Oke, benar. Per pelaporan terakhirnya, per pelaporan ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Ini ada performance. Nah, dia kasih tahu kita nih. Hello bestie. Gua mau kasih tahu ya, bestie. Oh my goodness, bestie gitu. Fund-nya ini adalah per bulan April ya. Ini performance-nya adalah 1 bulan dia berapa persen? Fanny? CMI. 4,83%. Artinya kalau beli di bulan 3, ya, kalau misalnya, jadi dia kasih tahu kita nih, ini ya bestie, 1 bulan lu beli udah naik 4,83% harga NAB-nya. Ya, kalau 3 bulan, Fan? Ya Pak, 15.0. Ya, artinya kalau beli dari bulan 1, di hold sampai bulan 4, itu naik 15% NAB-nya, harga NAV-nya. Kalau 6 bulan, berapa, Oksan? Oksan. 972. Oke. Nah, kalau YTD apa itu, Fan? Itu kayak average-nya Pak ya? Bunga. Enggak, Year to bukan. date. Year to date. Apa itu maksudnya year to date? Oh, ini bukan Pak yang ditambah-tambah terus dibagi. Apa? Rata-rata per tahun. Sorry, CMI gimana? Rata-rata per tahun, Pak. Oh, bukan. Year to date itu berarti dari awal tahun. Iya, awal tahun. Januari ke April. Sampai April Januari ke April, ya. Jadi year to date itu merujuk ke dari awal tahun ke pelaporannya ini. Pelaporannya tadi bulan berapa? Oh, yang April 2022 ya Pak? Betul, berarti dari YTD itu berarti dari bulan 1 ke bulan 4. Ya, berarti YTD-nya berapa? 13,23. Betul. Nah, kalau 1 year berarti 1 tahun sebelumnya. Berarti dari bulan April tahun lalu ke bulan April tahun ini, ya. 1 tahun full. Ya, berapa persen? 15,16. Nah, oke. Nah, itu kira-kira, ya. Nah, benchmark itu adalah lawan acuannya, ya, acuan. Contoh gini. Andi Panca ganteng nggak sih? Banget, Pak. Ganteng Pak. Banget. Kalau lawan office boy yang di kantormu itu. Tidak juga lah Pak. Tidak, Pak. Banget. Tapi kalau dibandingin, tapi kalau kita benchmarknya kita naikin, acuannya kita naikin misalnya. Acuannya siapa? Tom Cruise. Pak Taswin. Tom Cruise. Pak Taswin mah. Tom Cruise lagi in. Top Gun lagi main kan. Kalau benchmarknya saya jadikan, kalau benchmarknya saya naikin, apakah Andi? Jadi kalau benchmarknya Tom Cruise, Maverick ya kan, Top Gun, Andi Panca keren nggak sih? Nggak keren. Banget, Pak. Nggak keren banget. Nggak keren banget ya kan. Nah, gitu loh. Nah, jadi
Jadi untuk mengerti mengenai benchmark itu adalah acuan. Ya, jadi masing-masing reksadana itu punya acuannya masing-masing. Ya, oke. Jadi teman-teman harus apakah penting benchmark ini? Sebenarnya saya bilang ya itu hanya pelaporan sih. Jadi untuk menampilkan bahwa gua sebenarnya cakep loh, Andi itu cakep loh. Iya, kalau benchmarknya adalah office boy di kantormu itu. Nah, ya. Tapi kalau benchmarknya lawan misalnya Richie Fernandi, waduh, Richie Fernandi lebih cakep. Nah, gitu. Jadi ya, Pak. oke, bercanda. Ya, intinya benchmark itu adalah untuk mengukur kira-kira fund performance-nya ini bagus atau enggak. Ya, dan masing-masing reksadana punya different benchmark untuk mengukur. Yang nentuin benchmark siapa? Si manajer investasi. Karena dia yang bilang bahwa, nanti gua mau, nah kayak tadi kan, Andi Panca mau diukur ketampanannya. Tapi benchmarknya siapa? Benchmarknya office boy ya. Oh, jadi Andi Panca jadi cakep deh. Nah, tapi kalau Andi Panca bilang, oh aku mau diukur ketampanannya. Benchmarknya siapa? Tom Cruise. Ya, berarti Andi Pancanya nggak cakep gitu loh. Ya, oke. Ini cara yes, gimana? Pak, ini kan sekarang kan manajer investasi itu kan berbeda-beda nih Pak. Yes. Nah, kita acuan benchmark-nya itu dari mana ya? Kita bisa lihatnya. Sebenarnya sih, kalau saya dalam kesehariannya itu, kita kalau mau trading reksadana, ini udah maju agak dikit depan dikit. Kalau mau trading reksadana sebenarnya ya kesehariannya lihatnya ya IHSG. Ya, itu dulu. Karena kalau kita mau melihat harga IHSG ya Pak? Ya, melihat indeksnya, indeks harga saham gabungan. Ya, karena ada juga yang menggunakan misalnya acuan LQ45, ada yang misalnya menggunakan acuan misalnya Sri Kelhati Index, ada yang juga menggunakan IDX 30, itu masing-masing ya suka-suka. Tapi untuk mengambil keputusan mau beli atau trading switching reksadananya, ya kalau saya sih, saya setiap hari melihatnya ya cuma IHSG. Ya. Oke, tapi itu good question. Ya. Oke, ada pertanyaan dari CMI atau Oksan? Oke, siap. Nah, kita kembali ke fun fact sheet-nya. Oke, di bagian bawah sebenarnya Oke, nah, di bagian bawah ada fund information. Ya. Ada yang bisa kasih tahu saya itu kode fund information di Bloomberg apa tulisannya? Ada yang bisa kasih tahu? Kode itu di bawah kan ada di halaman pertama bawahnya ada fund information, itu ada Bloomberg code, itu apa tulisannya? KNUIJ. Ya, nah jadi teman-teman oke. Nah, sekarang kita coba Asheknu. Oke, ketik aja coba di Google ketik aja Asheknu spasi IJ. Coba. Ya, kita sambil. Ketinggalan mana ya, Pak? Di bagian bawah dari halaman 1 yang fund fact sheet-nya itu ada fund information, ya. Ada? Halo, Fanny? Ya, Pak, ada, Pak. Oke, nah di sana ada kode Bloomberg-nya. Kode Bloomberg-nya Asheknu spasi IJ. Asheknu IJ itu ya. Coba Google sekarang. Google. Ketik saja di Google Asheknu spasi IJ. Nah, kemudian paling atasnya itu pasti www.bloomberg.com dan tulisannya adalah Ashmore Dana Ekuitas Nusantara. Teman-teman buka. Nah, sekarang kasih tahu saya berapa harga NAB-nya. 1467.9300. Wow, keren. Dimanapun kamu berada, kamu tetap bisa cek harga NAB-nya langsung. Nah, oke. Oke, saya testing lagi. Oksan, ini posisinya bagaimana? Oke, posisinya adalah harga NAB-nya 1467.
dia kemarin turun berapa persen ya? Itu minus berapa persen tuh, Oksan? 1,07. Oke, berarti ini belum harga hari ini ya, karena harga hari ini belum terbentuk. Coba lihat dia. Nah, oke, Fan itu di sebelah kanannya itu ada as of tanggal berapa ya? Bentar, Pak. Itu tanggal 25 bulan 5 Ya, 2022. nah 25 berarti hari Rabu. Ya, artinya Ya. harga yang ada di layarnya teman-teman sekarang ini adalah harga hari Hamin 2 Rabu. ya, Pak? Harga hari Rabu, kan kemarin libur. Nggak ada transaksi. Bukan Hamin 2, harga 1 hari sebelumnya. Kebetulan kemarin kan libur. Oh, 1 hari sebelumnya. Oke. Ya, nah jadi bagaimana dengan harga hari ini tanggal 27? Nah, nanti malam sebelum tidur, nah coba cek kembali. Asheknu spasi IJ kalau nggak mau ketik panjang-panjang. Atau kalau mau ketik panjang-panjang ya ketik aja Ashmore Dana Ekuitas Nusantara Bloomberg. Nah, gitu, tag. Nanti muncul. Oke? Cocok ya? Tahu ya cara sekarang cek NAB di Google ya, bisa ya? Oke, kalau oke kasih jempol. Oke, cok. Nah, sekarang Oke. Administrator. Oke, nah, oke di halaman kedua kita kembali ke fun fact sheet-nya. Nah, dia ada kasih tahu top 10 posisi. Oke. Wah, nih karena ini tadi reksadana apa ya, guys? Besties. Reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran saham, what? Apa? Pendapatan tetap ya, Ci? Ini reksadana Tapi pendapatan high tetap. saham ya. Kita lihat dulu. Kalau misalnya bingung, lihat saja di top 10 positionnya. High risk. Nah, lihat di top 10 positionnya. Ini reksadana apa sih sebenarnya? Dia banyak apa di sana? Coba lihat. Saham equity, Pak. Kok kamu tahu? Bukan. Karena investment policy-nya. Saham blue chip ya, Pak? Lihat investment policy-nya. Berarti kebijakan dari investasinya adalah Iya, equity money market ya, Pak? nah, equity dan money market. Saham 80% minimal dengan money market pasar uang. Nah, berarti sudah Sampai 20%. benar. Nah, terus dia pegang paling banyak barangnya apa-apa aja? Coba. Ci Emi bisa baca, Ci. Tiga saham teratas. Perbankan. Ada Adro Energi, Astra, sama BCA, Pak. Oke, kemudian Oksan coba baca yang nomor 456, saham yang dia pegang. Mandiri, BNI, sama BRI. Oke, kemudian Fanny baca lagi yang 789. Goto, Gojek, Tokopedia, Merdeka Copper Gold, Telekomunikasi Indonesia Persero, TBK, Sama United Tractor. Ya, TBK. udah itu. Nah, jadi fun fact sheet ini sebenarnya sudah bercerita ke kita tentang resepnya si manajer investasi. Kira-kira seperti itulah fun fact sheet. Dan masih banyak fun fact sheet Jadi fun fact sheet atau brosur reksadana ya sesuai dengan produknya masing-masing. Oke? Ada pertanyaan dulu? Apakah brosur reksadana ini boleh dicetak ke nasabah? Boleh. Ini memang untuk nasabah. Boleh di-download? Boleh. Karena semua orang boleh download. Oke? Nah. Oke, kemudian Oke. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Pak, yang top 10 position ini nih itu akan berubah terus atau patokannya pada saat per April 2022 itu aja, Pak? Akan berubah sesuai dengan kebijakan si manajer investasi. Nanti berarti bulan Mei boleh lihat lagi. Oh, ini per April. Nanti Nah, kalau misalnya per Mei kita lihat lagi nih top 10 positionnya gitu ya, Pak? Betul. Ya, dan dari top 10 ini pun sebenarnya dia masih tidak kasih tahu kita berapa bobot persennya. Ya. Bisa jadi gini, manajer investasi yang sama dengan top 10 posisi yang sama, tapi persen komposisinya berbeda. Bisa jadi. Contoh,
Tadi paling atasnya Adaro. Mungkin kalau misalnya kita bilang saja Emi, Oksan sama Feni dikasih 10 saham ini. Tapi mungkin saja Emi lebih mau banyakin di Adaro. Mungkin Oksan mau banyakin di Astra. Mungkin Feni mau banyakin di Bank Mandiri. Jadi karena walaupun 10 sahamnya sama, contoh, tapi karena komposisinya beda-beda, bisa jadi hasilnya juga berbeda. Oke? Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Ciyanti ada pertanyaan? Mungkin silakan men-trigger. Oke, belum ada. Oke, baik. Ada pertanyaan dari teman-teman dulu? Cari satu tempat karena kita ini banyakkan praktek ya. Oke, belum ada ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang oke, ada yang pernah beli reksadana? Yuk, raise your hand. Ada, Pak. Oke, lu beli. Oke, cerita. Feni beli reksadana apa? MPB. Oke, apa lagi? Sama apa lagi ya itu ya? Pasar uang sih, Pak. Oke. Ada pernah beli reksadana saham? Belum. Oke. CMI ada beli reksadana apa? MSA, Pak. MSA terus, apa lagi? Baru MSA sih, Pak. Oke, Oksan? Belum. Oke, siap. Oke, yuk. 500.000 ada lah ya. Baru gajian kan? Oke, yuk kita beli reksadana ya. Oke. Oke, yuk beli buka M2U-nya. Buka ya, karena ini nanti dilaporin biar kalian bisa monitoring, kalian bisa Pak, trading. bentar ya. Apa? Ini ambil handphone satu lagi, Pak. Soalnya mau habis baterai, Pak. Aduh, Tunggu, Pak. cepet. Lari, terbang. Oke, buka M2U. Ayo, ini sekalian cara belajar M2U. Sudah masuk ke M2U? Ini nanti soalnya kalian juga ngajarin para nasabah ya, oke? Sudah masuk M2U-nya, guys, girls, besties? Belum. Duitnya udah terbang, Pak. Hah? Apa udah terbang? Apaan? Duitnya, Pak. Duitnya udah terbang? Dia cuma numpang parkir 5 menit, Pak. Gimana, Pak? Jahat. Gopek lah, gopek. Ya, gopek. Bisa lah, gopek ya. Jahat banget sih sebenarnya. Kok sedih banget hidupnya? Ya kan? Oke? Bener ya, ini buat kalian. Ya, sebenarnya sama aja kayak gua beli reksadana tapi taruh nama lu gitu kan. Nanti duitnya ke lu juga. Ya, oke? Oksan sudah? Tolong di-unmute aja yuk. Kan kantor juga udah diem-diem kan? Nggak ganggu. Yuk. Biar. Oke, yuk kita ya, Oksan sudah oke ya? Ready? Sudah masuk M2U ya? Oke, di bagian atasnya ada plus. Oh, jangan deket-deket. Oh ya, kalian kedekatan makanya snoring itu suaranya. Oke, ada plus, kemudian tambah kuning. Ada tambah kuning. Oke, ada reksadana. Oke, pilih. Oke, nah kemudian siapa nih? Ini, oke. Ya, sudah pilih. Oke, kita pilih, kita lihat apa? Cari Ashmore dana pasar uang. Ciyanti. Mana PW? Iya, Pak. Oh ya, Ci. Nanti ini
tiap pagi waktu briefing pagi ini dikomandani ya, mau diapain ya duitnya ini ya, mau switching in, switching out, ya kan, switching 100.000, switching nggak apa-apa, ya, biarin. Ya saya pakai 500.000 sih, harusnya sih kalau bisa sih pakai 5 juta supaya lebih terasa ya, tapi ya udah 500.000 ya, yang dihitung nanti persennya. Oke. Oke, beli Ashmore dana pasar uang, Ashmore dana pasar uang Nusantara, ADPUN. Don't worry, ini risk free karena pasar uang, tabungan deposito aja, tenang. Sudah beli, nanti Cianti pasti akan ngecek ya, kalian punya reksadana itu atau enggak. Tapi pada intinya dikasih modal dulu supaya kalian bisa switching nanti ya. Oke. Sudah beli? Nah, lihat cari Ashmore dana pasar uang kemudian belikan. Kalau sudah selesai transaksinya, tolong tunjukkan di layar ke saya. Ini juga melatih kalian untuk bertransaksi untuk nasabah atau juga mengajar nasabah untuk bertransaksi reksadana via M2U. Oksan, ayo, do it. Boleh dipercepat pembelian reksadana pasar uang Ashmore dana pasar uang Nusantara. Ashmore dana pasar uang Nusantara. Oh ya, by the way, Ashmore dana pasar uang Nusantara returnnya berapa ya setahun ya di layarnya teman-teman? %1,89%, Pak. Oke, ya udah ya kurang lebih lah. Ya, saya yakin kalau lu letak 500.000 di tabungan juga nggak bakal dapat 1,89% dari tahun lalu. Lu letak aja 500.000 di tabungan kan misalnya, sampai tahun ini 1 tahun juga nggak bakal dapat 1,89 kan. Nah, tadi sudah cerita kenapa reksadananya lebih cuan, karena ya secara perpajakannya dia lebih hemat. Oke, siapa yang sudah berhasil membeli membeli Ashmore dana pasar uang Nusantara? Tunjukkan di layar langsung, like this. Twing! Bapak Sudah? Oke, berhasil. Terima kasih. Nanti berapa harga NAB, punya CME besok baru akan ditransaksikan ya. Hari ini sudah dipasang ordernya. Besok akan ditransaksikan ikut harga besok. Nah, dananya besok atau Senin, Pak? apa? Besok atau Senin? Aduh, sorry, maaf. Thank you. Maklum, jam rawan. Lapar, Pak. Iya, ini kurang ya. Oke, thank you. Jadi nanti ditransaksikan di hari Senin. Tapi dananya sudah diblokir untuk ikut hari Senin. Harga hari Senin berapa? Nanti malam cek. Oh ya, woi. Bertiga, trio. Trio kuek-kuek. Kok kayak gitu ya? Oh, belum update. Update dulu. Sudah paling Coba ya gimana lagi ya. Hah? Terus. Belum update. Kamu kudet sih, kurang update. Belum mute, maaf. Aduh. Oke, Van gimana? Oksan sudah beli? Sorry Pak, tadi Ashmore dana pasar uang Nusantara ya belinya. Betul, beli Ashmore dana pasar uang Nusantara. Tenang, ini risk free karena ini pasar uang ya.
Nanti tinggal IHSG-nya jatuh, teman-teman berdasarkan komando dari Ciyanti, nanti kalian switchingkan punya kalian. Contoh, misalnya. Mau switching 100.000 nggak apa-apa, switching 200.000 nggak apa-apa. Itu pelajaran juga bagaimana cara men-switchingnya. Yuk. Lama banget. Ayo, bos. Yuk. Bentar, Pak. Susah, Pak, pakai satu handphone, Pak. Nggak apa-apa, kan tinggal zoom-nya dikecilin, langsung transaksi VM to you aja. Iya, bentar ya. Sama uangnya, Pak. Aduh, jangan cerita uang nih sama saya. Gitu ya, Pak ya. Iya. Pak, 100.000 aja nggak apa-apa ya. Nggak bisa, 500.000 nggak apa-apa, tenang aja, nanti juga kalau lu mau cairin lagi. Pak, Bapak ini kayaknya marketing ya Pak ya? Iya. Berhasil ya Pak ya? Iya, berhasil. Kayaknya ya. Iya. Hari ini jualannya Berarti ya. mau pakai NPK Pak Andi, Ceh. Enggak ada Iya. revenue. Oh ya, by the way saya kasih tahu ya, kalau beli pasar Tahu, uang nggak ada itu nggak ada revenue, pasar revenue, uang. nggak ada revenue. Makanya ya nggak usah jual ke nasabah Pak ya, sia-sia ya. Jumlah kurang dari minim. Untuk bahan switching boleh. Untuk bahan switching. Jadi Nah. untuk memperkenalkan nasabah ke reksadana dulu, makanya memperkenalkan nasabah ke reksadana, ya kan? Kasih dia fee 0, tapi kemudian nanti baru di switching. Baru di sana kita cari cuannya. Oksan sudah belum? Lagi mencoba, Pak. Bentar, Pak. Yuk, ayo. Ini bukannya batas waktunya udah ya, Pak? Apa itu? Jam 6. Transaksi Anda telah melewati batas waktu. Iya, nggak apa-apa, karena memang kan cut off-nya jam 1 siang. Lu kan jam 6 ya. Jadi dia kasih tahu, Ibu Oksan, Alasan, Pak. alasan. Cepet. Oke. Gope lu. Struktur. Oke, kalian di depan komputer masing-masing ya. Saya coba send something to you guys ya. Oksan. Oke, ke Yulianti, Eni, Yuliana Christine, Feni, Oksan. Oksan sudah ada email belum ya? Belum Bapak, komputer juga belum punya. Oke, siap. Konsep piramida reksadana. Oke. Ciyanti, saya ada kirim satu email ya. Tolong dikonfirmasi kalau sudah diterima. Fen, udah beli, Fen? Belum masuk, Pak. Oh, belum masuk. Oke, siap. Fen, udah beli, Fen? Bentar, Pak. Cobalah, cepet. Masya Allah. Aduh, cak mana sih handphone ini? Kalau enggak, nanti aku serahkan transaksinya ke Ciyanti kembali untuk kalian latihan-latihan pakai M2U ya. Soalnya masa gua Enggak, ngajarin. Pak. Udah nih, nah. Kelihatan nggak handphonenya? Mana? Aduh, nggak kelihatan ya, nggak ada background. Udah, Pak. Nanti Fanny sudah, kirim ya langsung ya ke Oke. handphone Bapak. Oke, Ciyanti nanti tolong dicek. Anak-anak sudah beli belum Ashmore dana pasar uang ya? Oke, siap. Nah, sekarang, Ciyanti emailnya sudah masuk belum? Udah, Pak. Oke, siap. Oke, Ci Emi sama Feni pasti di depan komputer kan? Oksan nanti gabung ya. Ini di jalan, Pak. Oh, ini di jalan. Masih mau ke tempat nasabah, Pak. Ayo. Oke lah. Belum closing Meng S, Pak. Oke, aku serahkan ke Ciyanti nanti ya untuk Feni. Anyway. Oke, nah lihat sebentar. Oke, lihat Ci Emi sudah terima emailnya, Ci? Ada, Pak. Oke, sama Oksan juga ya. Silakan ini. Oke, jadi biasanya saya suka kirim broadcast ya. Beli reksadana itu kapan?
Ya, ini cara saya. Jadi kalian sedang melihat cara saya, kalian sedang mengikuti sudut pandang saya cara untuk melihat kapan harus beli. Jadi kalau beli reksadana itu, Oksan nempel ke AMI aja, ya, nempel ke AMI supaya bisa dapat, ya. Oke. Nah, jadi titik beli untuk reksadana saham, ya, titik beli untuk reksadana saham itu adalah namanya di titik support untuk IHSG. Oke, apa bahasanya? Support. Support. Titik support. Oke, kalau titik untuk cair itu di titik resisten. Apa? Resisten. Oke, Fen apa Fen? Fen? Resisten, Pak. Oke, siap. Nah, yang membedakan antara kamu dan saya menang bisa cuan atau enggak, sebenarnya selain beli pada titik support, ya, itu ada komposisinya. Coba. Nah, oke, Cianti? Ci? Ya, Pak. Oke, ini sekalian ya, karena udah masuk ke materinya untuk PWM juga. Oke, ini kan di Excel-nya sudah dibuka, saya ada tulis piramida 235, setuju? Iya. Oke, jadi saya asumsikan misalnya belinya 1M, ya. Oksan boleh lihat juga ya. Feni nanti diterangkan kembali oleh Cianti, ya. Beli 1M, jadi misalnya pada titik-titik support yang saya beri, oke, kita lihat kembali. Oke, boleh lihat WhatsApp Andi Panca. Yang Andi Panca kirimkan ke teman-teman itu kapan yo? Berarti hari Rabu. Hari Rabu. Your mission today. Baca sampai habis your mission today. Hari Rabu. Iya, Pak. Ada? Oke. Fanny tukang baca lah kalau gitu, Fan. Karena lu nggak dapat email, lu tukang baca lah ke kita ya. Jadi teman-teman. Nah, oke, Fan. Poin nomor 3 bacanya apa? Oke, coba. Poin nomor 3, update taktik reksadana dan IHSG 25 Mei 2022. IHSG cenderung flat Sabar, jangan kayak kereta api, sabar dikit. Oke, silakan. IHSG cenderung flat atau turun. Ya. Pada tren seperti ini, pergunakan taktik piramida, bukan taktik kolor. Oh my gosh, kamu kok vulgar? Kolor. KOLOR. Ya. Oke. Ya. Terus pembelian bertahap pada titik-titik support piramida 2 tingkatnya 25% sampai dengan 75%. Bukan. Di piramida. Bukan, bacanya berarti pembelian piramida kayak gini kan, segitiga ya. Berarti kalau dia dia lebih agresif, berarti dia cuma beli 2 kali di titik support, yaitu beli 25% dan 75%. Sampai dengan sampai 75%. 25 dan ya. 75. Oke. Terus kemudian kalau piramida 3 tingkat. Terus di piramida 3 tingkat 20, 30, 50. Oke. Terus di piramida 4 tingkat atau kalau super cautious. Cautious itu berarti super hati-hati. Oh, hati-hati ya, Pak ya. Di 10, 20, 30, 40. Oke, kemudian? Nah, lalu support resisten, di supportnya 7.000, resistennya 7150. Oke, nah ini ada level-levelnya ya. Jadi kalau sekarang tadi indeks tutup di berapa? Ada yang bisa bantu? Indeks tutup di berapa, Adi? 7.000-an, Pak. Ya, gua tahu. 7026 ya kalau nggak salah. Oke, 7026. 7026. Oke, ya. 7026 berarti ini posisi support atau resisten? Resisten, karena kan kemarin ya, karena kemarin itu kan tutupnya di 6883. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, berarti posisinya kita bermain di range support resisten berapa sekarang? Maksudnya tingkat piramidnya ya, Pak? Bukan, support resisten range berapa? Range yang 7.150 bukan juga? Bukan. Berarti range-nya adalah yang satu tingkat di bawahnya. Berarti range
6.850 sampai 7.000. Oh, karena yang belakangannya itu ya Pak, Ya, yang lihat dari tanggal 25 gitu ya. betul. Nah, jadi artinya kalau saya mau cair atau mau take profit, which is now, karena sekarang masuk ke range resisten, kan range-nya adalah 6.850 sampai 7.000. Oke, berarti sekarang daerah resisten. Berarti kalau misalnya kemarin beli, berarti ini sudah boleh profit. Ya, oke. Cianti, bisa dapat konsepnya dulu? Iya, Pak. Ya. Nah, supportnya di berapa? Kalau IHSG-nya turun kembali ke 6.850, beli. Kemudian kalau turun lagi ke 66 berapa tuh? Support yang di bawahnya berapa tuh? Di bawah 6850. 6650. 6650. Berarti kalau di 6650 beli. Kalau di bawah 6650 berapa lagi CMI? 6,5, Pak. 6,5. Di 6,5 beli. Nah, belinya juga ada taktiknya. Nah, inilah yang di layar Excel teman-teman. Inilah piramidanya, bukan kolor. Kalau Fanny mah suka kolor. Ya kan? Nah, gitu. Nah, piramidanya seperti apa? Jadi kalau misalnya di 6 misalnya kita setuju di support 650 kita akan beli, berarti coba pakai. Nah, coba pakai. Nah, coba lihat. Nah, coba pakai piramida Excel-nya. 235. 1M berarti 220%. Kita pakai yang middle aja lah ya, nggak terlalu agresif tapi juga nggak terlalu hati-hati. Kalau agresif kan tadi 2 tingkat. Kalau yang super hati-hati kan 4 tingkat. Kita pakai yang di tengah-tengahnya aja, berarti 3 tingkat. Dengan komposisi berarti berapa? 20, 20, 30, 50. yes, berarti pecahannya adalah 200, contoh 1M berarti 200 juta, 300 juta, dan 500 juta. Nah, ini adalah contoh NAB-nya saja, contoh. Jadi pada titik-titik support tadi kita dapatkan NAB-nya misalnya yang level pertama adalah 1525, contoh. Kemudian NAB keduanya adalah 1300 dan NAB ketiganya adalah 1150. Berarti kita ada beli 3 kali di 3 kali support. Oke? Total 1M. Ya. Nah, jumlah unit yang terbentuk ya, itu 131, 148 ya, CMI ataupun Cianti, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari pembagian 200 juta dibagi harga NAB-nya 1525. Kalau tidak percaya pakai kalkulator. $200 juta dibagi harga unitnya 1.525 per unit, lu dapatnya jumlah unitnya adalah 131.148. Setuju? Kalau setuju kasih jempol. Oke, cok. Nah, yang pembelian kedua 30% juga sama. Ketika NAB-nya turun dari 1525 ke 1.300, ya, kita keluarkan lagi pelor kita 300 juta. Maka dibagilah itu dapatnya unitnya 230.769. Nah, kemudian IHSG-nya turun lagi. Nah, kita keluarkan lagi 500 jutanya. Nah, oke. Nah, ingat sesuatu yang turun pasti akan naik. Oke. Nah, lihat, total beli 1 miliar. Jumlah unit reksadana yang terbentuk adalah 796.699. Itu dapatnya dari mana, Andi? Dapat dari total yang 3 di atas. Ya. Oke, berarti dapatnya dari 131.148. Lu boleh tambahin aja. 131.148 ditambah 230.769 ditambah 434.783. Nanti totalnya adalah 796.699. Cianti, ya. Kalau harga NAB rata-rata berarti 1.525, 1.300, 1.150 bagi 3, Pak. Tidak. Benar kan, Pak? Harga NAB rata-rata didapat dari 1M dibagi jumlah unit 796 ribunya. Coba. 1M dibagi 796.699. Nah, jadi dengan 3 kali pembelian seperti ini, saya sedang bilang bahwa
You beli 3 kali, total 1M, average rata-ratanya adalah 1255 per unit. Oke. Nah, ingat indeksnya turun. Kita turun 3 kali, turun ke support 3 kali ya, turun ke support 3 kali dan kita beli. Nah, ketika dia rebound kembali, anggap saja reboundnya nggak sampai puncak, nggak sampai pembelian yang pertama. Harga NAB 1525. Tapi reboundnya hanya setengah, gantung-gantung. Oke. Reboundnya rebound ke resisten, kita anggap reboundnya ke resisten, kemudian harganya dapatnya harga CAD di 1300. Tapi harga rata-rata kita tadi berapa? Nggak kedengaran. 1255. Ya, dengan rebound, dengan kita cair aja di tengah-tengahnya saja ya, nggak usah sampai titik pertama kita beli, itu sudah cuan 35 juta. Setuju? 45 poin, setuju Pak. Setuju? Setuju. Setuju kasih sarang yo? Cok. Oke. Nah, itu cara kerja mekanisme piramida ini. Pertanyaannya, kenapa harus pakai ini? Ini kalau lagi musim tren turun ya, gini. Lihat tangan saya ya. Kalau musim tren turun, lihat ya. Oke, saya taruh sini. Kalau musim tren turun dari jidat saya ke mulut, lu beli 1 kali, beli di jidat, turun ke mulut, mati nggak lo? Nah, oke, jadi dapatkan bayangannya. Kalau harga NAB-nya dari jidat turun ke mulut, lu cuma beli 1 kali di jidat, mati, mampus. Karena dia lagi tren turun. Jadi lu harus belinya makin rendah, makin banyak. Tapi kok dia lagi tren naik, nah contoh, dari mulut dia sedang tren naik, harganya naik ke jidat, lu beli 1 kali aja, nggak usah tambah beli, oke nggak? Halo? Iya Pak. Ya, Cianti boleh ikut berpartisipasi juga ya, jadi kita bisa dapat lebih rame, soalnya si Fanny juga diem-diem, karena dia nggak lihat layarnya. Nggak lihat layar. Ya, oke lah. Ada Ya. Fen, aku ada fotoin Fen di WA, saya suruh fotoin ya. Ya, oke. Nah, jadi kalau dia lagi tren turun, lu harus pakai taktik piramida. Tapi kalau dia lagi tren naik, lu beli 1 kali aja, tutup mata, cuan. Ini kalau ingat saham Antam, lu beli kalau lagi tren naik, beli aja cuan, everybody happy. Tapi kalau lagi turun, beli Antam, mampus. Nah, gitu ya. Jadi inilah gunanya piramida. Ini tabelnya bisa dimodifikasi menjadi 1 2 3 4 yang super cautious tadi. Ya, lu tinggal edit-edit lah ya. Oke? Logikanya dapat nggak kira-kira ini? Besties? Nah, tapi ini lu harus praktek. Makanya tadi gua bilang lu pakai modal 500.000. Sebenarnya lebih gampang kalau lu punya 1 juta sih. Jadi lu bisa pola seperti ini. Beli 200, nanti switching 200.000 duit sendiri kan, switching 300.000 duit sendiri, switching sendiri 500.000, nanti duitnya juga masuk ke lu, bukan masuk ke gua, gitu loh ya. Tapi nanti kalau turun gimana? Aduh girls, 1 juta turun 10% cuma cepet ceng kan. Jangan lupa reimburse ke Andi Panca ya, nanti gua kirimin cepet cengnya. Asik. Andi, gua kalah main reksadana 10%. Ini gua keluarin nih, cepet cing. Udah selesai. Tapi reksadana kalau kalah 10%, berarti ada yang salah dengan cara pengelolaan portfolionya. Oke. Nah, konsep ini bisa dimengerti dulu, Ciyanti, ataupun Emi, ataupun Oksan? Iya Pak. Maksudnya dapat ya feel-nya ya. Saya perlu elaborate lebih lanjut lagi di daerah ini. Nanti kolaborasinya banyakkan antara saya sama Ciyanti soalnya. Kalian cuma terima perintah dari Ciyanti. Switch. Udah, kalian jalan switch gitu loh. Perlu di elaborate lagi daerah ini untuk yang penggunaan modeling piramida? Emi, Fanny, Oksan ada pertanyaan?
Emi enggak. Oke. Kalau begitu saya bagi. Belum, Bu. Oke, nah sekarang Ci Emi, coba kita main-main sama Ci Yanti, ya. Mm-mm. Gini, oke, Ci Yanti masih pegang. Oke, saya mau Ci Emi yang nanti berubah ya. Ci Yanti tetap pegang 235. Ci Emi ganti sekarang piramidanya jadi 3, 3 dan 3, 3 dan 4. Apa? 3, 3, 4. Oke, Oke. berarti nominalnya berubah menjadi 300 juta, 300 juta dan 400 juta. Oke, sudah Sisanya Pak. sama semua. Oh ya. Oke, pertanyaannya. Nah, oke. Berarti average rata-ratamu berubah menjadi berapa? 1290. 1290. Sedangkan ada satu nasabah bernama Yanti menggunakan pola 235. Tadi average-nya berapa, Ci Yanti? 1255. 1255. Oke, jika sama-sama cair di harga NAB 1300, Ci Emi dapat berapa profitnya? 7.900.000 cuma Pak. Ci Yanti dapat berapa tadi? 796, Pak. 35 Bukan, juta bukan. tadi. Sorry. 135, 1035, 709, 195, Pak. Berarti Ci Emi dapat berapa juta profitnya? 7,9. 7 juta. Ci Yanti? 35709, Pak. Lihat, dengan sama-sama 1M, tapi konsep pengelolaannya duitnya sama ya? Sama. Terus support resistennya sama ya? Sama. Cuma satu oleh Emi dibuat 334, oleh Yanti dibuat 235, cuannya berbeda kan? Beda Pak. Nah itu, gimana tuh? Ayo. Jadi Lebih bagus 235. saya bukan bilang 235 paling bagus, saya cuma bilang ini menunjukkan ada yang salah dengan pengelolaan portfolionya. Oke. Oke, bagaimana kalau kita buat lagi tadi kan CME punya 334 tuh. Oke, kita buat lagi 33,3 sekarang. Berarti 333,3 edit aja 33. Buat saya mau 33%. Berarti 111 semuanya. Ngerti ya? Gimana Pak? Belinya berarti 333 juta. Oh, semuanya sama. Semuanya sama levelnya. Berarti dia tidak model piramida, tapi dia modelnya kayak segi 4, ngerti ya? Kayak badan saya tapi dipotong rata semuanya. Kayak kue dipotong sama besar. Enggak sampai cm tapi Pak. Nggak apa-apa, maksudnya kurang dikit nggak apa-apa. 333 juta semuanya. 333. Ya, semuanya. Iya, 333. Ya, Pak. berarti total belinya 999 juta. Setuju ya? Iya, benar. Oke, nah sekarang pada harga NAB cair 1.300, lu untung berapa? Rugi. Sedangkan yang Yanti masih pakai pola 235, si Yanti masih posisi profit tadi berapa, Ci? 35, Pak, 35 juta. Ya udah. Duitnya sama-sama 1M kan? Tapi dipegang oleh Emi, rugi. Dipegang oleh Yanti, cuan. Sama-sama indeks. Sama-sama support beli. Sama-sama produk yang sama, contoh. Oke, ada yang mau coba dengan 235? Oke. Pak, intinya sih kalau yang melihat kalau di awal itu belinya lebih sedikit, di ending lebih besar sih dia cuannya lebih banyak. Peluang besar, peluang menangnya lebih besar, setuju? Ini Emi coba 128. Ya. Cuannya itu sekitar 185. 127 Pak, sorry. Oke, 127. Oke, kita cek. Oke. Oke, siap. 76 juta. Nah, itu. Jadi ini hanya tentang hitungan matematika kan? Setuju? Iya. Dan disiplin untuk menerapkan pola piramidanya. Oke, boleh? Ada pertanyaan dulu untuk konsep ini? Jadi, kenapa ketemu nasabah bilang gini, gua main sama lu nggak cuan, gua main sama si Yanti cuan. Pernah kayak gitu misalnya kan? Gua main di DBS cuan kok. Ya, sama-sama beli Skoder. Kenapa dia bisa lebih cuan dari gua? Konsep pengelolaannya. Oke,
lu pasti akan ketemu banyak problem di model piramida ini. Alah, Yanti, kalau misalnya lu tahu mau turun, kenapa lu beli 3 kali? Lu kenapa nggak beli di support yang ketiga aja? Nah, bener nggak, Ci? Halo. Halo. Betul? Halo, yuk interaksi yuk. Yuk, udah 621. Ayo. Ya Pak, gimana? Kalau udah beli, misalnya tadi kan, misalnya piramidanya 235, lu udah beli 200 juta, kemudian beli 300 juta tambah turun, lu kena ngomel nggak? Kena ngomel sih, cuma paling ditanya aja. Oke. Kok turun lagi, Kok kayak turun gitu lagi? kan. Nah, Paling kita ngomong, kadang nasabah bilang, malah yang kita suruh beli Pak ya, belum beli. Soalnya untung kemarin nggak beli katanya. Gitu sih Pak, ada juga. Oke. Dari awal saya sudah pesankan kalau dia misalnya lagi trend flat atau trend turun, lu harus pakai piramida. Kalau trend naik, nggak usah pakai piramida. Beli 1 kali aja, tutup mata naik. Setuju? Nah, itu adalah konsep yang harus dikasih tahu ke nasabah. Jadi dia nggak hanya pikir, kok makin beli, makin turun, makin beli sih? Ya karena ini untuk menjaga resikonya ibu. Ingat ya, oke, ini saya kasih satu pertanyaan smart. Saya sudah kasih support. Oke, titik-titik beli. Saya sudah kasih mekanisme model piramidanya. Tapi ada satu faktor lagi yang tidak bisa saya kontrol. Ada yang tahu nggak? Cianti tahu nggak, Ci? Yang membedakan hasil pengelolaan portfolio. Itu di luar kekuasaan kita. Coba, Cianti bisa tahu nggak, Ci? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Apa Pak ya? Sorry. Saya sambil 2 jam Pak. Aduh. Tepuci. Aduh, gimana anak-anaknya nanti mau belajar dari emaknya? Aku tahu. Oke, setelah walaupun saya udah kasih support, kita udah kasih modeling piramida, ada satu faktor lagi yang kita tidak bisa kontrol. Itu di luar kekuasaan kita. Ada yang tahu? Mungkin harga ya Pak. Ini Pak ya, maksudnya kalau tidak bisa kontrol, yang kalau Emi alami sih Pak ya, seperti kayak sesi, kalau salah maaf Pak ya. Nggak apa-apa. Kalau sesi 1 tuh kan kadang kita lihat harganya, oh ini kayaknya cenderungnya bisa naik, turun, boleh nasabah beli. Tidak taunya jam 3 detik terakhir dia naik gitu Pak. Oke, itu benar. Tapi itu benar, tapi bukan itu yang saya mau. Ada satu lagi. Ada itu pengalaman sih Pak. Itu benar. Kayak misalnya udah cuan tidak tahu di detik terakhir turun. Yes. Pas mereka malah minus kayak gitu. Benar. Nah, pernah ketemu IHSG misalnya naik 1%, tapi fund berarti itu reksadananya cuma naik 0,5. Ada? Pernah? Ada Pak. Ada banget. Itu yang kita nggak bisa kontrol. Atau misalnya IHSG naik 1%, fund atau reksadanya naik 1,5%. Malah minus kadang. Benar minus. Atau bahkan misalnya IHSG naik 1, dia naiknya sampai 2%. Ada? Kira-kira? Pernah? Nah, itu kita nggak bisa kontrol. Karena itu berhubungan dengan komposisi portfolionya. Ingat tadi ya, tadi yang ada top 10 kan, yang tadi Aden kan, Aden ada top 10, Emi pegang saham yang sama, Oksan sama Fanny pegang saham yang sama, tapi Emi mau letak duitnya lebih banyak di Adaro. Fanny mau letak lebih banyak di Mandiri. Oksan mau letak lebih banyak misalnya di Goto gitu loh. Tentu hasilnya akan berbeda walaupun jenis sahamnya sama. Itu di luar kendali kita. Nah, tapi kita sudah punya 2 ya, seat belt. Yaitu 1 apa tadi? Beli hanya pada titik-titik apa? Terendah Pak. Menurun. Beli hanya pada titik
Support, Betul. Jual pada daerah? resisten, Betul, cakep. Nah, kemudian kedua menggunakan strategi apa kalau lagi tren turun? piramid. Piramida, bukan kolor. Kalau Fanny mah kolor aja. Ya, Fan ya? Hai, Fan. Bercanda. Nah, itu saja sudah lebih better daripada orang-orang yang tidak tahu apa-apa, hanya pakai hati belinya. Setuju? Setuju, Nah, Pak. itu. Jadi itulah yang membedakan teman-teman nanti bisa menangin portfolio. Ingat, oke. Ada lagi tadi yang sudah tahu konsep piramida, tapi dia buatnya bukan piramida kayak tadi kan Emmy buatnya 3 3 apa? 3 3 3 apa? 3 3 3 ya? 3 3 3 kan? Bukan Pak, 127. Oh enggak, oke boleh. Tapi kalau kan ada orang yang belinya 3 3 3, setuju? 30%, 30, maksudnya beli duitnya misalnya duitnya 3 juta, dibeliin 1 juta, 1 juta, 1 juta, satu lapisnya sama semua. Hasilnya akan berbeda kan? Yes. Nah, itu. Jadi inilah konsep piramidanya. Oke, baik. Ya udah, itu aja sih sebenarnya. Yang itu sudut pandang saya aja sih, yang sehari-hari saya lakukan setiap hari. Lihat ini IHSG, kemudian karena saya tidak mengelola portfolio nasabah ya, berarti kan saya kelola dana saya sendiri. Ya saya hanya pakainya modeling kayak gitu. Ya, tapi ada tadi faktor ketiga yang saya nggak bisa kontrol kan, yaitu fund performance-nya, gitu loh. Nah, ada cara yang ketiga untuk membalancekannya, yaitu dengan cara meletakkan di 2 fund. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa kalau misalnya tadi si Emmy ada beli MSA, ya udah kalau begitu duitnya di split. Misalnya duitnya 2M. 1M beli MSA, 1M beli MDS. Tapi dengan model piramida. Dan keluarnya sama-sama. Gitu loh. Oke. Nah. Oke, ya, udah cukup dari saya. Ada pertanyaan dulu coba. Silakan. Cianti. Masih Zoom ya. Iya Pak, gimana Pak? Masih Zoom. Masih sambilan nggak apa-apa Pak, itu daily weekly BM sih Pak, sambilan nggak masalah. Oke, ada pertanyaan? Kalau Emi nggak ada Pak. Oke. Fanny ada pertanyaan, Oksan, Cianti silakan. Belum ada, Pak. Yap. Silakan. Kenapa sore ini dibuat? Karena kalian sudah pasti merasa lebih suffer tahun ini karena bonds-nya nggak naik-naik. Nah, ya, itu aja. Jadi karena bonds-nya nggak naik-naik, berarti makin banyak yang dicelupin ke bonds, tapi dia nggak bisa puter duitnya. Hanya dapat revenue 1 kali. Nah, sedangkan kalau main reksadana kayak gini, revenue-nya, kasanya nggak bergerak. Kasanya kalau misalnya lu pakai 1M, ya 1M itu aja yang diputar-putar terus. Nah, gitu. Ya, kalau misalnya dia profit, ya dia nanti main lagi 1M. Ya, itu aja 1M-nya diputer. Kalau dia happy, dia bilang, oke, gua top up deh, sekarang pakai 2M. Nah, udah, lu main pakai 2M. Jadi nggak mengganggu kasa, ya, dan tetap bisa dapat generate dan bisa dapat revenue secara berkala. Nasabah lebih happy karena tiap hari mungkin ya, maksudnya lu bisa transaksi secara kontinu. Kemudian nasabahnya ya karena IHSG-nya naik turun, lu tetap bisa dapat cuan untuk nasabah. Oke. Ya. Oke, jadi teman-teman tadi sudah beli Ashmore dana pasar uang. Ingat dipraktekkan. Untuk piramidanya, titik support dan piramidanya, kontrol sendiri portfolionya teman-teman. Ya,
Aku kan nggak pegang portfolio, jadi aku nggak pegang dana, tapi aku adalah orang bilang kayak aku helikopternya teman-teman ya di atas ya. Nah, gitu loh. Ini support daerah beli. Ya udah berarti lu harus bergerak. Sesuaikan dengan piramida yang teman-teman sudah buat. Mungkin CME suka tadi pakai apa? 1 2 7. Nah, saya pakai misalnya 2 3 5. Nah, gitu loh. Contoh, boleh aja. Ya, tapi yang penting piramidanya tetap jalan. Kalau pakai model kotak tadi persegi, kayaknya nggak masuk ya. Bener ya, Ci? Nah, gitu. Apalagi pakai model kolor, Fanny. Waduh, kolor gini kan. Lebih mati nggak itu coba? Ada yang mau? Jahat. Hah? Mau coba hitung, CME? Model kolor 532? Itu lebih amsyong, Pak. Nggak usah dihitung, Pak. Nggak usah dihitung, udah pasti lebih amsyong lah. Nah, udah tahu. Ya, jadi teman-teman kok dengar misalnya kok tetangga sebut kok dia main sama Emi nggak cuan, main sama Yanti kok cuan. Ya sebenarnya duitnya sama, cuma konsep pengelolaannya beda. Di luar itu masih ada yang satu lagi tadi saya bilang fund performance. Performance reksadananya itu yang kita nggak bisa atur. Tapi mungkin boleh itu bisa diminimalisir dengan menggunakan men-split kedua fund. Ya. Jadi beli MDS, beli MSA, campur. Jadi kalau misalnya MSA-nya naik lebih tinggi, MDS-nya agak rendah, dia dapat average return. Gitu. Oke. Oke, saya berhenti di sini. Cukup dari saya, kira-kira. Ada pertanyaan? Kalau emisi enggak, Pak. Oke, siap. Oksana ada pertanyaan? Belum ada. Oke, siap. Fanny? Belum ada, Pak. Oke, Cianti? Belum sih Pak, sorry ya saya sambilan Zoom ini biasa hari Kamis Pak, ini diundur karena Kamisnya libur ya. Jadi teman-teman RM tadi sudah dijelasin sama Pak Andi ya, cara membaca prospektus, kemudian juga cara untuk pembelian piramid ya Pak ya. Jadi intinya pembelian reksadana dilakukan secara penyicilan ya Pak ya, seperti Bapak sampaikan yang tadi ya, bisa dengan komposisi 20, 30, 70 ya Pak ya. 235. 235 ya, sorry soalnya. Ya. Saya piramid ini nggak begitu ngikutin saat soal ditanya sama Pak Sutardi. Jadi untuk yang reksadana Pak memang perlu Pak. Jadi teman-teman RM ini supaya lebih aktif juga pembelian reksadananya, karena kalau kita lihat Pak untuk investment sendiri pun untuk RM ini masih sangat-sangat jauh. 10% pun dari target pun masih kurang ya Pak ya. Jadi dengan diharapkan ini weekly ya Pak ya, setiap Jumat ya Pak ya, kalau boleh dibantu ya Pak ya. Ya, teman-teman, ini reksadana lebih banyak prakteknya, ya. Karena praktek sih, bukan teori. Karena kan market. Nah, yang penting, ini ya yang dilakukan oleh RM bank asing ya gini sebenarnya, ya. Dia hanya mengelola portfolio dengan baik, menjaga resiko, memastikan nilai belinya juga lebih rendah, dan ketika IHSG naik, NAB-nya naik, ya udah dia jual profit. Itu saja sebenarnya. Sisanya, pesan-pesan sponsor supaya teman-teman, apalagi Oksan ataupun Fanny yang baru join, ya kan, ikutin market update pagi-pagi yang jam 8.15, jam 8.30 itu. Saya tahu mungkin Oksan apaan sih ini bahasa planet apa? Sama, tidak ada baby yang langsung lahir bisa ngomong, Oksan. Ya, dia pasti harus belajar, dia harus menempel. Mungkin untuk 3 bulan pertama yang nempel cuma 10%. Ya. Tapi lama-lama nempel 20%. Oh, ngerti. Nah, kayak kemarin saya ada kirim efek GWM, giro wajib minimum. Ya kan? Baca. Itu kenapa saya sharing, karena memang saya rasa bahasanya sangat-sangat gampang dimengerti. Baca. Kalau mau jadi RM harus kayak gitu. Ya. RM senior yang di bank asing, misalnya kayak mungkin Cianti ya kan, BM, itu juga mulainya dari nol. Nggak ada langsung Cianti zaman dulu itu langsung masuk langsung pinter. Nggak ada. Ya, ini industri yang keras, Oksan. Ya, Fanny juga, ini industri yang keras. Kalau tidak pinter, nasabah tinggal ya duit gua lebih enak dikelola Yanti daripada dikelola Fanny. Ya udah gua pindah aja ke bank lain. Itu aja sih.
Ya, jadi banker itu memang ya industrinya yang keras gitu loh. Nah, sama kalau teman-teman lihat driver di Arify, ada driver senior sama junior ya, ada ya? Ada? Ada driver senior sama junior nggak di Arify? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya udah, itu kenapa lu lebih nyaman dibawa oleh driver senior? Karena sudah tahu Pak titik-titiknya. Gua tinggal bilang ke bapak ini, berhenti dia di sana. Ya kan, kalau yang driver baru masuk, gua bilang ke bapak ini, pusing dia nanya gua di mana alamatnya, pintunya yang mana. Nah, sama. Supaya teman-teman bisa lebih cepat, you have to tingkatkan jam terbang. Yaitu apa? Praktek. Kalau buat driver berarti lebih banyak nyetir. Ya, jadi tidak bisa duduk-duduk di kantor atau tidak mempraktekkan trading reksadana dan lu nggak akan bisa apa-apa. Itu sudah hukum alam. Tapi saya takut, Pak, nanti nasabah rugi. Dengan cara seperti ini, lu bisa minimalkan kerugiannya. Malah bisa jadi untung. Nah, gitu. Ya, oke. Itu dulu untuk hari ini. Ya, so semoga bermanfaat. Dan semoga juga kalian bisa mendapatkan revenue yang lebih konsisten dari reksadana. Ya, kalau ada misalnya ada bond 1M, tolong di split. Arahkan udah mulai beli reksadana. Pertanyaannya, oke, ini penutup. Pak, mau pasar uang dulu atau mau reksadana pendapatan tetap? Kayak tadi kan si Emi bilang, aduh pasar uang nggak ada revenue. Ya gitu ya. Untuk supaya lu lebih cepat, itu kembali ke, saya pikir kembali ke taktik aja lah ya. Oke. Kalau di Medan ada juga sih yang masuk dari pendapatan tetap, ya. Oke, di switching ke equity, di switching ke saham. Tapi ada juga sekarang dia masuk dari pasar uang. Tapi ingat ya, pasar uang, oke teman-teman, oke ini penting ya. Kalau pasar uang di switching ke saham itu revenue 0. Pasar uang switching ke saham revenue 0. Tapi untuk nasabahnya kena switching enggak, Pak? Enggak bisa. Pokoknya keluar dari pasar uang itu 0. Nasabah juga 0, Pak ya berarti ya. Yes. Tapi kembali ke pasar uang itu baru bisa kena. Oke. Ya. Jadi sebenarnya switching itu kan biaya buat nasabah. Tapi buat kalian sebenarnya dia lebih lincah switchingnya. Ngerti ya? Artinya, ya tergantung. Ada yang masuk dari pendapatan tetap. Berarti misalnya kena fee-nya 1%. Kemudian switching ke equity kena 0,5. Oke. Berarti udah 1,5 tuh. Oke. Nanti dari equity balik lagi ke pendapatan tetap, charging lagi misalnya 0,5, berarti 2% kan biayanya. Sedangkan misalnya IHSG-nya naik 2%, berarti dia masih par. Kira-kira hitungannya seperti itu. Atau ada yang menggunakan pasar uang, masuk 0. Tapi lu nggak dapat revenue. Switching ke equity, ke saham, 0. Nggak dapat revenue. Tapi waktu switching balik, charging 0,5. Nah, baru lu dapat revenue di sana. Tapi kalau IHSG-nya 2%, berarti berbagilah fee-nya. Berarti lu dapat 0,5, nasabah untungnya 1,5 kan gitu kira-kira hitungnya. Nasabah happy karena cuannya lebih kenceng. Cuma ya lu cuma dapat revenue-nya ya cuma 1 kali makanya gitu. Ini saya kembalikan ke cabang. Ya. Atau bisa juga revenue fee switching jadi 0,25. Ada yang mau minta 0,4, 0,3, 0,25 bisa. Ya. Medan banyak karena Medan rata-rata mereka minta deviasi fee switching 0,25 aja. Jadi 0,25 switching, kemudian balik 0,25, switching lagi 0,25, balik lagi 0,25. Kira-kira seperti itu. Ya, supaya si nasabahnya lebih lincah buat switching. Oke. Ya, demikian dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Kembali ke Cianti. Juga ya. Jadi, Pak Andi, thank you ya Pak Andi untuk sharing session hari ini ya. Untuk kita refreshment lagi untuk mutual fund ya Pak Andi ya.
Dari teman-teman NM, jika ada pertanyaan boleh disampaikan apa keluhan yang ada di lapangan ya Pak Andi ya, boleh ya Pak Andi ya? Boleh, silakan. Dari Emi, adakah yang mau ditanyain, Mi? Nggak ada. Fanny, Fan? Belum ada, Ceh. Belum ada ya. Nah, kalau Oksan ini masih bingung Pak Andi karena memang benar-benar barang baru nih ya Oksan ya. Nanti bisa belajar 4 mata sama Pak Andi nih. Private ya Pak. Praktek. Dikasih teori menyetir mobil tapi nggak pernah menyetir mobil, sama aja nanti nabrak juga. Iya. Boleh. Thank you Pak Andi Panca atas waktunya loh, meluangkan waktu sampai Pak Andi itu sudah dimatiin lampunya Pak, udah mau pulang itu Pak di sana kayaknya. Enggak, Pak ya. Intinya adalah tadi kalian sudah beli ADPUN ya, tolong di switching sendiri. Mau pakai portfolio sendiri, pakai duit sendiri nggak apa-apa. Kalau mau sekolah sebenarnya ada duit belajar ya kan, sebenarnya kan ada uang lesnya kan. Nah, uang lesnya adalah hari ini kalian beli reksadana. Tidak usah bayar saya, tapi bayar ke reksadana kalian sendiri. Mana uang sekolahnya? Ah, gitu loh. Ya udah, beli reksadana sendiri. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore. Thank you. Bye-bye. Oke, thank you Pak Andi. Bye. Bye. Thank you. Makasih, Pak Pak. Andi.